A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati, mempelajari hidup, dan selalu belajar menikmati hidup, senantiasa kita dalam keadaan berbahagia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak, senantiasa kita tidak menyibukkan pikiran kita, menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Senantiasa kita membuka hati, agar hikmah-hikmah yang kita pelajari akan masuk ke dalam diri kita, senantiasa merubah bukan hanya jadi dari pengetahuan menuju kepada kesadaran, dan outputnya tentu saja perilaku dan versi kita yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita menghening dipersilakan. Selesai, terima kasih. Senantiasa kita sudah ada di halaman yang sama, energi, vibrasi, frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar, dan tidak pernah lupa untuk mengawali bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, apalagi mengajari, bukan juga ini paling benar, tetapi semoga bisa menjadi puzzle tambahan dalam pengetahuan, terlebih dari pengetahuan yang selalu kita transformasikan kepada perilaku. Dalam menjalani proses kehidupan, tentu saja part yang akan selalu kita hadapi adalah insecure atau kegelisahan. Di mana kegelisahan itu akan menghampiri, akan hadir, dan mungkin ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita elakkan. Jadi menolak kegelisahan itu tidak mungkin. Karena kegelisahan hadir bukan untuk ditolak, tetapi untuk diterima. Karena nanti kita akan mengerti, ketika kita melihat kegelisahan atau insecure ini dalam kesadaran yang lebih dalam, kegelisahan ini bukan hal buruk. Kegelisahan ini bukan hal yang menakutkan. Tetapi justru kegelisahan ini adalah sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Maka ketika kita masuk ke dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa akan aku berikan ketakutan, gitu ya. Salah satunya adalah kegelisahan. Bahwa kegelisahan adalah tools untuk kita semakin mengenal diri kita sendiri. Artinya, hal yang paling penting dalam menghadapi insecure adalah merubah paradigma kita. Merubah cara pandang kita terhadap kegelisahan itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Mari kita bahas. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari rasa gelisah. Tetapi nanti kita mengerti, di level apa kita merasakan atau di level apa kita melihat kegelisahan, itu yang paling terpenting. Begitu kita gelisah dan kita melihat kegelisahan itu adalah hal buruk, maka kita akan berputar-putar di kesadaran yang sama, dan bahkan itu akan membuat kita tidak bertumbuh dalam proses kesadaran. Dalam konteks di sini, kita selalu kembali kepada rumus atau kunci awal kehidupan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Dan kita juga jangan lupa bahwa kembali ini adalah proses perjalanan pulang. Maka kita lagi ada dalam proses pembelajaran ini yang selalu kita ulang-ulang, diistilahkan dengan bahasa the school of life. Namanya sekolah, pasti di dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan yang namanya pembelajaran. Maka kita ulang-ulang, setiap kita adalah unik. Setiap kita memiliki perbedaan dan gak mungkin ada yang sama. Maka dalam pembelajaran ini tentu kita akan memiliki kurikulum masing-masing. Dan pembelajaran terhadap kurikulum inilah yang setiap saat penting untuk kita selalu sadari bahwa apapun yang hadir ke dalam diri kita hanya untuk menyadarkan dan hanya untuk membangunkan kesadaran bagaimana kita bisa menerima kurikulum hidup kita masing-masing. Oleh karena itu dalam konteks pembelajaran ini tentu saja kita dari satu titik akan menuju kepada titik pulang. Dan titik pulang ini yang akan menjadi puncak dari semua perjalanan hidup kita. Dan di sini semuanya hanya sementara. Di sini semuanya terbatas. Maka penting untuk mengklasifikasikan, boleh jadi kita terlalu fokus mencari sesuatu yang terbatas.
expired gitu. Tetapi kita lupa bahwa yang expired itu hanyalah jembatan menuju kepada sesuatu yang abadi. Kepulangan kita. Ilaihi rojiun. Oleh karena itu, salah satu kurikulum yang akan kita hadapi adalah bagaimana kita menghadapi insecure ini sendiri. Jadi, pertama, sadari bahwa insecure itu adalah pembelajaran. Atau mungkin kita akan lebih mudah untuk kita sebut bahwa ketika insecure datang, itu kita lagi dihampiri oleh guru gitu, yang akan memberikan pelajaran. Maka guru itu akan hadir, pasti mau memberikan pesan. Alih-alih kita sibuk dengan insecure-nya, tapi mungkin kita agak lebih dalam untuk menyadari bahwa kenapa insecure ini datang dan apa pesannya. Karena insecure itu pasti hadir pada waktu yang paling tepat. Dan itu akan hadir sebagai pembawa pesan penting untuk kita bisa belajar dalam konteks kurikulum hidup kita. Maka yang pertama kita sadari bahwa merasa insecure itu sesuatu yang normal, merasa insecure itu adalah pembelajaran, tapi yang berbahaya adalah ketika berlebihannya. Selalu diulang-ulang, kita itu perlu stres, karena kalau nggak ada stres kita nggak maju. Kita tuh perlu masalah, karena kalau nggak ada masalah kita nggak akan maju. Tapi yang bahaya ketika stresnya berlebihan. Cemas itu penting, tetapi kecemasan berlebihan itu juga bahaya. Insecure juga penting, kita mengalami insecure itu penting. Tetapi insecure yang berlebihan itu yang akan menghambat pertumbuhan kita untuk menuju pulang pada akhirnya. Oleh karena itu, yang paling penting untuk kita sadari adalah penerimaannya dulu. Diterima bahwa rasa insecure itu adalah akan selalu menghiasi kehidupan kita. Jadi penerimaan adalah puncak dari bagaimana kita akan dalam tanda petik memperbaiki. Karena tanpa penerimaan, kita akan selalu menolak. Sesuatu yang ditolak itu akan menguat lebih berkali-kali lipat. Ditolak lagi, menguat lagi. Maka semakin tidak diterima, semakin kecemasan, ketakutan, merasa tidak nyaman, itu akan hadir berkali-kali lipat. Dan sementara mungkin banyak dari kita yang memilih untuk menghindari atau apalagi menutupi dan membuat bahwa ini biasa-biasa aja sih, ini nggak kenapa-kenapa, padahal emang kenapa-kenapa. Makanya kenapa sih ada pepatah yang bilang bahwa orang yang akan sehat itu adalah orang yang sadar kalau dirinya sakit. Jadi nomor satu, sadari dulu bahwa insecure adalah hal penting yang pasti akan kita alami. Semua orang pasti akan mengalami. Tetapi apakah kita akan menerimanya atau tidak? Itu adalah pilihan. Jadi pilihannya mau saya terima atau mau saya tolak. Semakin diterima, semakin akan dikenali. Semakin akan dikenali, semakin akan bisa berdamai. Semakin ditolak, semakin akan menguat. Semakin akan menguat, semakin porsinya membesar. Semakin membesar, semakin akan membawa kita menuju jauh dari kesadaran itu. Bagaimana proses penerimaannya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Setelah kita terima, ada hal-hal yang penting untuk kita sadari. Jadi kalau kita kembali kepada hukum polaritas misalkan, semuanya berpasangan, ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Mari kita fokus untuk menyadari kedua hal ini. Karena nanti kita akan bisa memilih, saya akan memilih yang lebih menguatkan daripada saya yang akan memilih sesuatu hal yang melemahkan. Sekali lagi, ini tergantung dari daya pilih kita. Kita punya kekuatan untuk memilih. Dan jangan menyimpan pilihan itu di orang lain. Bahasa sederhananya, terkadang ketika saya ingin bahagia, itu digantungkan kepada apa yang orang lain lakukan. Sehingga remote control kebahagiaannya kadang-kadang dipinjemin ke orang lain. Jadi faktor eksternal yang menentukan kebahagiaan saya. Padahal kita punya kekuatan. Karena kita punya daya pilihan itu sendiri. Oleh karena itu mari kita fokus. Hal yang akan menguatkan kita ketika dalam konteks insecure, apapun keadaannya. Nomor satu, ini teramat sangat penting untuk kita latih ya sekali lagi. Karena ini adalah proses latihan.
untuk lepas atau untuk keluar dari insecure itu perlu skill. Dan skill ini tergantung dari seberapa sering kita melatihnya. Semakin kita melatih, semakin kita bisa keluar dari insecure lebih cepat. Dan ini semua adalah proses latihan yang sangat dinamis. Nomor satu, hal yang akan menguatkan kita ketika kita insecure adalah tetaplah di jalur kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Karena begitu kita insecure keluar dari kebenaran dan kebaikan, di situ akan ada pilihan-pilihan untuk merusak. Dan merusak itu bisa merugikan diri, terlebih ketika kita merugikan diri kita, itu akan berdampak kepada sekeliling kita. Jadi jangan sampai insecure, justru malah merusak diri kita, yang mengakibatkan rusaknya diri kita berdampak buruk kepada orang lain. Karena nanti kita akan mengerti bahwa ketika kita merusak diri, kita sedang tidak membangun good relationship sama diri kita. Hubungan sama diri sendiri jadi nggak baik. Bagaimana kita akan memperbaiki hubungan baik dengan orang lain kalau dengan diri sendiri itu tidak baik. Jadi kembali atau tetap di dalam kebenaran, kebaikan, dan dua hal ini tetap yang akan menjadi jangkar kita supaya kita bisa cepat kembali dari insecure kepada keadaan yang lebih baik lagi. Tetap jernih gitu ya. Dan ini sekali lagi latihan gitu ya. Dalam konteks tetap jernih di sini, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, kita berbicara dalam konteks bahwa hal yang paling penting ketika kita insecure adalah bagaimana kita mengafirmasi diri. Saya kasih contoh sederhana begini. Mari kita renungkan, setiap hari siapa sih orang yang paling sering kita ajak ngobrol misalnya? Siapa sih orang yang sering kita ajak bicara? Kalau kita berpikir teman kita, mungkin enggak. Kalau yang udah punya pasangan juga mungkin enggak. Anak, ya juga mungkin enggak. Tetapi sadarilah, siapa yang paling sering kita ajak bicara per hari, itu adalah diri kita sendiri. Maka apa yang diucapkan dan dibicarakan kepada diri, itu yang akan membentuk diri kita. Maka kenapa sih afirmasi itu penting sekali? Bagaimana kita mengafirmasi hal-hal yang baik terhadap diri kita? Karena afirmasi itu akan menjadi kekuatan. Dalam satu penelitian bahwa 70% di dalam tubuh kita ini kan air. Air itu sangat merespon kata-kata. Secara sederhana aja. Ketika kita ingin lepas dari insecure, pastikanlah mengucapkan kata-kata yang akan memengaruhi sederhananya air aja di dalam tubuh kita, itu jadi semakin membaik. Ketika air diucapkan dengan kata-kata baik, maka heksagonalnya akan baik dan itu kualitasnya akan bagus. Begitu juga kepada diri kita. Ketika kita sering mengucapkan hal buruk terhadap diri kita, memandang buruk terhadap diri kita, merendahkan diri kita sendiri, itu akan sangat membuat diri kita mau keluar dari insecure atau tetap menambah insecure itu sendiri. Oleh karena itu, self-affirmation atau afirmasi diri itu penting sekali. Pastikan mengafirmasi diri dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan membuat lebih semangat. Dan yang paling penting adalah penguatan tekad dan tujuan. Ada hal yang sangat penting gitu ya, kadang kita lupa bahwa semangat itu gratis gitu. Dan ketika kita memilih untuk semangat, di situ kita punya tekad. Jadi jangan sampai insecure melunturkan tekad kita terhadap tujuan. Maka afirmasi diri untuk menguatkan tekad dan tujuan ini adalah sesuatu yang penting. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana tetap menumbuhkan rasa cinta dan kegembiraan. Jangan lupa bahwa cinta dan kegembiraan juga pilihan gitu. Kita masih tetap bisa memilih cinta dan kegembiraan dalam posisi dan kondisi apapun. Seburuk-buruk lingkungan kita, seburuk-buruk keadaan kita, drop pasti, insecure iya. Tetapi ketika kita mulai sadari bahwa kita bisa memilih cinta dan kegembiraan dalam kondisi apapun. Dan hal ini nggak bisa dipaksa, tidak bisa dari faktor eksternal. Semua tumbuh dari dalam. Dan faktor yang melingkupi semua tentang insecure ini adalah tingkat penerimaan dalam hidup. Semakin tinggi penerimaan apapun dalam hidup, semakin kita akan berdamai dengan realitas. Maka
Mari kita selalu belajar mengalir dalam realitas, meningkatkan penerimaan apapun dalam hidup ini, karena konteks dalam hidup adalah bagaimana kita selalu menerima apa yang sudah ditetapkan, menerima realitas, menerima kurikulum. Karena puncak dari apapun ketika kita sudah menerima, di situ kita akan masuk ke dalam fase atau kualitas yang lebih baik dalam kesadaran kehidupan kita. Nah, penting juga untuk kita tahu apa sih hal-hal yang melemahkan. Apa saja yang melemahkan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Ketika kita sudah mulai merenungkan tentang hal-hal yang menguatkan, kita kontemplasikan, dan semoga ini tidak hanya jadi pengetahuan, tapi mari kita semangat untuk aplikasikan. Dan yang penting juga, kita tahu apa sih hal yang melemahkan, yang justru akan membawa kita lebih drop dalam tanda petik ke dalam insecure ini sendiri. Yang pertama, ini adalah sifat pamrih dan ketergantungan. Akan semakin insecure ketika apapun yang kita lakukan, di dalamnya ada pamrihnya. Melakukan A karena ingin itu. Melakukan B ada tujuan tertentu. Konteksnya adalah pamrih gitu. Konteksnya adalah ingin dinilai orang misalkan. Konteksnya adalah image gitu. Betapa sangat melelahkan ketika kita selalu menjaga topeng-topeng kita, image-image kita yang bukan keoriginalitasan diri kita sendiri. Dan mungkin kita bisa insecure karena memang kita memilih untuk menggunakan topeng itu terus gitu. Kita menggunakan dalam konteks kepalsuan-kepalsuan. Mungkin kita ingin tertampak selalu sempurna gitu, tertampak selalu baik gitu. Dan itu dilakukan karena kenapa? Karena adanya pamrih. Oleh karena itu, penting untuk kita belajar melepaskan pamrih-pamrih. Karena mungkin disadari atau tidak, pamrih ini sudah menjadi sifat alamiah kita sebagai manusia. Apalagi di era sosial media misalkan. Dalam konteks apapun, mungkin ketika kita posting sesuatu, nunggu berapa yang like, berapa subscribernya, berapa apapun lah yang konteksnya adalah kepamrihan-kepamrihan itu sendiri. Jadi ketika ingin keluar dari insecure, belajarlah untuk menurunkan tingkat kepamrihan. Dan yang paling pasti adalah ketergantungan. Bahwa ketika kita menggantungkan kepada apapun, di situ kita akan mengalami kekecewaan. Dalam konteks menggantungkan apapun yang merasa bahwa mungkin karena hanya dengan ini saya akan bahagia, karena dengan ini saya akan, di situ terlalu banyak kategori-kategori yang membuat kita jadi bahagia misalkan. Yang menarik adalah kategori itu kadang-kadang yang membuatnya juga diri kita sendiri. Dalam tanda petik kalau kita berbicara, hidup ini susah, iya. Yang susah itu sebetulnya bukan hidupnya, tapi drama hidupnya. Dan yang menarik adalah, ya jangan-jangan yang membawa banyak drama tuh ya bukan faktor siapa-siapa, tapi dirinya juga gitu. Oleh karena itu, mencintai hidup, menurunkan tingkat drama hidup, dan yang paling pasti adalah bagaimana kita belajar untuk melepaskan kepamrihan-kepamrihan. Yang berikutnya itu adalah sifat abai, apatis. Dalam konteks ketika masa bodoh misalkan. Berbeda antara embrace dan ignore. Saya terima dan saya nggak peduli gitu. Ketika kita lakukan dalam ketidakpedulian, berarti saya belum terima seutuhnya. Ditutup-tutupi gitu. Itulah ketika kita menutupi tanpa sadar, itu akan memiliki impact dan dampak lebih besar. Ketika kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu harus diterima, dalam konteks harus diterima ini adalah penting dalam konteks penerimaan hidup gitu ya kira-kira. Artinya apa? Apapun permasalahan yang datang ke dalam diri kita, penting untuk kita hadapi. Semakin kita menjauh, semakin kita akan merasa insecure. Jangan lupa, permasalahan hadir itu untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi kalau kita lari dari masalah, kita lagi meninggalkan atau menjauhkan diri dari peningkatan kualitas sebetulnya.
Karena sekali lagi siapapun yang hadir ke kita itu pasti guru dalam tanda petik. Pasti pesannya ada. Dan pesan itu pasti untuk selalu membuat kita lebih mengenal diri. Dan ketika kita lebih mengenal diri, kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Dan konteksnya adalah jauh lebih mengenal diri, kembali kepada man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Kalau kamu mulai mengenal dirimu, kamu mulai mengenal Tuhanmu. Mulai mengenal Allah. Pengenalan ketuhanan, pengenalan Allah dimulai dari pengenalan terhadap diri. Maka mulai bersyukur terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Karena kenapa? Dengan kesulitan itu kita diberikan pelajaran yang sangat-sangat esensial. Maka ada satu statement kalimatnya bahwa suffering call us back home. Penderitaan itu akan memanggil kita pulang. Kalau kita tidak pernah menderita, kita akan sulit untuk menumbuh menjadi dewasa. Karena hanya dalam kesakitan, hanya dalam penderitaan, nama Tuhan itu disebut misalkan. Karena mungkin kalau kita bahagia terus, enak terus, mungkin kita tidak akan mendapatkan pengenalan, apalagi pendekatan kepada Tuhan katakanlah. Padahal jalur akhir dari semua kehidupan ini adalah ilaihi rojiun, kembali ke Tuhan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kurangi sifat abai. Atau kalau kita sudah mulai kebiasaan bahwa kalau ada masalah justru malah dihindari, jangan dihindari, diterima. Karena masalah yang hadir adalah jalan pertumbuhan kesadaran kita. Semakin kita menerima, semakin itu akan segera terselesaikan, semakin tingkat insecure kita juga akan merendah. Maka yuk kita hadapi permasalahan kita, semakin kita mau menghadapi, semakin kita akan mengalami perubahan-perubahan kesadaran. Berikutnya adalah ini poin yang saya rasa penting untuk kita latih juga. Bagaimana kita menurunkan tingkat kebencian. Sebisa mungkin lepaskan kebencian terhadap apapun. Karena kebencian yang akan benar-benar men-trigger insecure itu hadir lebih kuat lagi. Apalagi kebencian yang diikuti dengan kemuraman-kemuraman hidup. Apa sih yang dimaksud dengan kemuraman hidup? Tidak bersyukur salah satunya. Atau banyak mengeluh. Mulai kita renungkan. Hari ini saya banyak mengeluh nggak ya gitu? Hari ini lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak mengeluhnya? Dan saya rasa itu penting untuk kita ulang-ulang sebagai parameter indikator untuk kita selalu sadar. Dan ketika kita mulai sadar, oh iya ya, jangan-jangan saya terlalu banyak mengeluh. Padahal hal baik dalam hidup, hal yang patut disyukuri itu jauh lebih banyak. Dan di situ kita akan memperbaiki tingkat kekecewaan dan kemarahan dalam hidup. Karena begitu kita bersyukur, begitu kita mengurangi mengeluh, kita hanya akan melihat sisi-sisi kebaikan dalam apapun. Mari kita terima apapun dalam kehidupan, karena hidup bukan bagaimana kita mewujudkan keinginan kita, tapi hidup adalah menjalankan skenario sang sutradara yang terbaik, dan itu adalah kurikulum yang terbaik dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kurikulum hidupnya, selamat menikmati perjalanan hidupnya, selamat bagaimana kita selalu sadar dan bagaimana kita selalu mau menerima apapun dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.